Saya Dani Sapari FNDSH, advokat, Ketua BPCPA Tasikmalaya. Setelah kami mendapatkan surat kuasa dari salah satu pasangan calon, yaitu nomor urut 1, Dr. Haji Iwan Saputra dan pasangan Dede Muksid, pada hari ini juga kami akan mengajukan gugatan perselisihan sengketa hasil pemilihan umum, yaitu yang berhubungan dengan PSU. Apa itu PSU? Pemilihan suara ulang. Apa yang kami gugat hari ini adalah tentang proses, tahapan, dan penetapan pemenuhan syarat sebuah PSU dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang awal, yaitu pemilihan suara ulang. Garis bawahi ya, pemilihan suara ulang. Apa yang dimaksud dengan pemilihan suara ulang? Semuanya diulang. Artinya sebuah proses tahapan dari mulai satu. Misalkan seseorang mendaftar calon, pasangan calon, dan pasangan calon beserta partai politik pengusul atau pengusung. Yang kedua, ulang. Apa ulangan itu? Kertas suaranya juga wajib diulang, karena kertas suaranya itu harus ditulis. Kertas suara pemilihan ulang. Yang kedua, syarat pemilih. Pemilihnya juga harus yang diganti oleh penyelenggara, yaitu diulang PSU berdasarkan PKPU yang baru, bukan PKPU yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya adalah bukan berdasarkan putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi. Kalau sekarang kan sudah inkrah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan wajib PSU. Apa itu isinya PSU? Beberapa syarat PSU. Apabila dia misalkan terjadi bencana atau beberapa pihak yang melanggar norma. Kemudian kami atas nama Iwan Saputra, di antaranya yang akan mendampingi Iwan Saputra di Mahkamah Konstitusi bersama Bapak Muksid Ali, ya, yaitu 1 Dani Sapari Effendi SASE MM, kemudian Ecep Sukmanagara SPD SH, Muhammad Rifki Arif SH, M Hidayat SH, Jajat Sudrajat SH, dan kawan-kawan Iim Ali Ismail SYMH. Nah, oleh karena itu, apa saja teori hukum yang akan kita bawa ke sana? Yang pertama, teori hukum cacat syarat. Jadi yang dimaksud syarat itu tidak digunakan tentang ambang batas, pasal 158 tentang ambang batas. Ambang batas salah satu syarat formil, memang kita ikut. Tapi ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda apabila terjadi proses cacat syarat, yaitu putusan-putusan 12 putusan Mahkamah Konstitusi menunda syarat formil ambang batas. Klien kami Dr. Iwan Saputra dan Dede Muksid Ali memang suaranya adalah ketiga, maka ambang batas ditunda terlebih dahulu untuk mengetahui secara material, yaitu cacat syarat. Apa yang dimaksud dengan cacat syarat? Cacat syarat itu dimulainya sebuah produk, seperti contoh, setelah undang-undang itu terbit atau putusan Mahkamah Konstitusi itu terbit, si penyelenggara wajib tunduk pada aturan itu. PSU berarti ulang. Ketika salah satu calon didiskualifikasi, apakah seluruh calonnya itu pun syaratnya cacat? Ketika seseorang dalam kelereng saja, saya bandingkan dengan permainan anak-anak kelereng. Ketika salah satu orang terjadi pot, katakanlah si gundu itu ketika ditendang, tiba-tiba si gundunya itu nempel di kalang, maka terjadi semuanya bareng, nol lagi, semua bareng sama. Aturan pun diganti. Apa
putusan final and binding, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan cacat syarat, coba lihat norma-norma yang dilanggar. Misalkan ada calon yang berupaya untuk mencalonkan diri, awas, bukan masalah tentang yang dimaksud terstruktur sistematis dan masif, yaitu menggerakkan struktural organisasi yang dalam hal ini ada birokrasi, desa, kecamatan digerakkan. Misalkan salah satu contoh saya sebutkan, seseorang daftar, dia belum mengundurkan diri sebagai calon atau sebagai jabatan, misalkan jabatannya misalkan bupati dan wakil bupati, belum mengundurkan diri, tapi dia ikut juga mencalonkan. Ini yang mana yang dipakai calonnya? Nah, contoh misalkan, saya bukan masalah stempel palsunya, tapi stempel itu berstempel burung Garuda. Tetapi dengan stempel itu menggerakkan orang untuk misalkan menghadiri acara, tiba-tiba misalkan digunakan oleh seseorang stempel itu, akhirnya ASN karena keatasan ya dia datang, kemudian apa yang dibicarakan? Ketika yang dibicarakan adalah paskanya, oh ternyata setelah pilkada ternyata dia yang menang, kemungkinan menggerakkan orang atau struktur ASN itu terjadi. Kemudian masif, biasanya kalau yang namanya masif itu menggunakan alat-alat fasilitas negara. Misalkan mobilnya yang datang, yang diundang itu adalah misalkan pejabatnya menggunakan kendaraan negara, camat, kepala desa juga menggunakan money politik. Misalkan dari hasil undangan tadi akhirnya orang-orang berdatangan, kemudian akhirnya tinggal mengarahkan. Kemudian di sana ada fasilitas yang digunakan, apakah tempatnya itu adalah salah satu tempat negara, pemerintah misalkan yang dilarang seperti tempat pertemuan, dan atau tidak sederhana, bukan hanya masalah stempelnya yang katakan itu mahal, tetapi stempel itu digunakan karena stempel itu berbentuk burung Garuda. Nah itu yang berbahaya, itu menggunakan stempel itu untuk menggerakkan orang supaya orang tersebut hadir. Alat buktinya gampang, bawa undangan, kemudian absensi daripada yang hadir, kenapa ASN semua. Nah, apalagi ini jelas berbahaya, yaitu menggerakkan motorik struktural ASN. Kemudian yang ketiga ini yang berhubungan dengan berbahaya, norma-norma yang dilanggar. Apa saja norma yang setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini perlu nih, dan kemudian tentang memenuhi syarat sebuah pendaftaran pasangan calon. Ketika pasangan calon daftar, misalkan ini calon datang, ketika calon itu datang ya, maka kita tahu lah, saya 25 tahun jadi pemantau pemilu pemilihan kepala daerah, sangat memahami. Dari tahun ke tahun, ini Kabupaten Tasikmalaya, acara demokrasinya amburadul. Saya mengawal acara demokrasi yang seharusnya itu disuguhkan pesta rakyat kepada rakyat, justru diganggu dan justru dikacaukan oleh penyelenggara. Misalkan, dulu ketika tahun 2011 pernah terjadi dan kita sidang di Mahkamah Konstitusi juga. Kemudian tahun 2020 terjadi juga di Mahkamah Konstitusi lagi. Sampai hari terakhir ini ternyata terjadi. Bahkan yang paling dahsyat yaitu dari tahun 2024 inilah muncul pemilihan suara ulang. Berarti ada sistematis yang dibuat seolah-olah ini harus begitu, harus berakhir di Mahkamah Konstitusi biar penyelenggara tidak punya beban. Seharusnya justru penyelenggara lebih aktif untuk melaksanakan regulasi yang bagus, yang benar, patuh terhadap hukum. Misalkan kalau sudah ada aturan bahwa contoh misalkan ketika yang didiskualifikasi, kalau sudah dari awal penyelenggara menyampaikan dan bersosialisasi, yakin saya
ini tidak akan terjadi. Kasihan kepada calon, akhirnya calon merasa dikibuli, merasa dibully oleh publik. Itu berbahaya bagi, makanya penyelenggara ini harus tobat nasuha, ya. Kenapa? Karena berulang. Jadi begini, kalau dalam asas hukum pidana, ya, perbuatan itu disebut asasnya poltoid. Aturannya sudah ada, tapi terus dilakukan perbuatannya terlebih dahulu, sehingga jelas ini berulang terus. Terima kasih ya, bahwa kami lanjutkan bahwa ternyata harapan kita ke depan dan dari mulai detik ini atas gugatan yang akan kami ajukan nanti adalah Mahkamah Konstitusi memberikan pencerahan hukum kepada penyelenggara agar nanti penyelenggara terutama para calon akan lebih jurdil, akan mengetahui ini jurdil nih, ini kita tidak dikelabui ini. Dan kami sebagai tim hukum, salah satu tim hukum dari Dr. Haji Iwan Saputra dan Dede Muksin Ali, kami akan berjuang, akan melaksanakan tugas seperti yang telah dilakukan. Ini kan sederhana, dulu nomor 2 yang menggugat nomor 3, sekarang nomor 1 yang menggugat nomor 2. Adil kan? Bagi publik, saling gugat itu tidak jadi masalah karena menggugatnya juga di Mahkamah Konstitusi. Punya hak konstitusional para penggugat, dalam hal ini adalah Dr. Iwan Saputra dan Dede Muksin Ali untuk menggugat apabila ada pelanggaran norma. Harapannya ke depan yaitu kita dapat memenangkan kembali, apakah membatalkan pemenangan daripada nomor 2 yaitu Cecep Nurul Yakin dan Al Ayyubi, atau justru pemilihan suara ulang kembali. Ada di beberapa daerah pemilihan suara ulang, tapi tolong jangan permainkan lagi rakyat dengan penyelenggaraan pilkada yang berbuntut akhirnya ingin seolah-olah harus semua itu di Mahkamah Konstitusi. Jadi justru penyelenggara dalam hal ini adalah KPU, Bawaslu. Saya tegur saja karena kami sebagai umat publik ya, ketika berakhir di MK seolah-olah tidak ada masalah. Ternyata yang memutuskan terus MK, sidang terus di MK. Padahal di sini juga ada Bawaslu juga punya hak untuk melakukan upaya hukum di sana ada. Itu saja mungkin dari kami. Kami berharap kemenangan ada di pihak Iwan Saputra dan Dede Muksin Ali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.